Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Khairati, nomor induk mahasiswa 2010531. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal yang meliputi imunisasi pada anak, menu sehat dan menarik untuk anak, pengaturan makanan untuk anak yang berkebutuhan khusus, dan adab-adab makan menurut Islam. Imunisasi berasal dari kata imun, yaitu kebal atau resisten. Anak diimunisasi berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Imunisasi sangat diperlukan demi memberikan perlindungan, pencegahan sekaligus membangun kekebalan tubuh anak terhadap berbagai penyakit menular maupun penyakit berbahaya yang dapat menimbulkan kecacatan tubuh, bahkan kematian. World Health Organization atau WHO mengatakan imunisasi sebagai alat yang terbukti untuk mengendalikan penyakit menular yang mengancam jiwa dan dapat mencegah antar 2 hingga 3 tahun kematian setiap tahun. FOS dan GOS merupakan komponen pangan fungsional, yaitu komponen makanan yang terproses sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh manusia. Ketika bakteri-bakteri baik memakan FOS dan GOS, maka pertumbuhan mereka di dalam kolon akan semakin banyak sehingga mampu menciptakan suasana asam di dalam saluran pencernaan yang akhirnya akan menghambat pertumbuhan bakteri pontogen penyebab penyakit. Adapun kombinasi makanan sehat untuk anak yang tepat antara kedua makanan sehat yang kandungan nutrisinya saling melengkapi rupanya dapat meningkatkan penyerapan nutrisi, mengurangi resiko penyakit, melancarkan metabolisme nutrisi, serta mengoptimalkan kerja nutrisi. Nah, orang tua juga bisa membuat makanan yang menarik, menyerupai bentuk-bentuk hewan atau bunga-bunga atau hal yang disukai oleh anak untuk menarik dan membuat nafsu makan anak meningkat. Bebas gluten dan kasein adalah makanan yang dianjurkan untuk anak-anak penyandang autisme. Anak penyandang autis juga diminta menghindari pemberian segala macam asupan yang mengandung gluten yang berasal dari gandum, misalnya seperti sereal. Anak autis harus menjalankan diet yang disebut dengan diet GFCF atau gluten free dan casein free. Selain diyakini dapat memperbaiki gangguan pencernaan, juga bisa mengurangi gejala atau tingkah laku autisme pada anak. Adapun adab-adab makan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu tidak mencela makanan yang tidak disukai, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, membaca basmalah dan hamdalah, makan menggunakan tangan kanan, tidak bersandar ketika makan makanan yang terdekat terlebih dahulu, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, menjilat tangan ketika makan tanpa sendok atau garpu, makan dan minum sambil duduk, tidak berprasangka buruk jika makan ditemani oleh orang yang berpenyakit, dan yang terakhir adalah menutup tempat makan dan minum. Itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.